Luar biasa. Iya, senyumnya super indah banget ya. Oke, selanjutnya happy ya mukanya. Ya, selanjutnya iya. Berikan senyum terbaiknya ya untuk para pemenangnya ya. Kemudian selanjutnya Ibu Dian. Dan yang terakhir dengan Bapak Murah. Selamat sekali lagi. Dan harapannya? Saya sekarang batch 3 di program BRI Jurnalis Cerdas. Saya kenal program ini sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi tahun 2022 itu ada kompetisi menulis BRI sama Tribun News kalau nggak salah. Nah, saya maunya masuk kompetisi itu gitu. Cuman karena kompetisi itu sudah tertutup, saya ketemu di Google link tentang BRI Jurnalis Cerdas ini. Ya udah, saya akhirnya upload ke sana. Saya nggak ada tendensi untuk lolos atau apa, pokoknya ya udahlah berpartisipasi aja gitu. Terus sekitar bulan Januari itu ada pengumuman kalau saya ternyata lulus gitu. Oh ya, ternyata surprise banget gitu. Sekarang setelah dinyatakan lulus ikut BRI, program jurnalis BRI ini, saya sekarang kuliah di Universitas Hindu Negeri I Gusti Wagu Sugriwe. Saya menempuh jurusan Ilmu Komunikasi Hindu dan baru selesai UAS tanggal 25 Januari kemarin. Tesis belum? Gimana? Tesisnya belum? Tesis belum, baru semester 1 saya. Oh, baru ya? Ini Iya. baru semester 1 ya? Baru semester 1. Apa harapannya terhadap program BRI Jurnalis Cerdas ini? Harapan saya mudah-mudahan bisa berkelanjutan, dan kalau memang seandainya masih ada kesempatan kalau bisa dibiayai sampai program doktor, alangkah baiknya. Oke, thank you Mas Eka. Siap. Nama saya Iwan Nasution dari media Medan Bisnis Daily.com dari Sumatera Utara. Pak Iwan, bagaimana tanggapannya Pak Iwan tentang ini nih, beasiswa jurnalis cerdas? Pak Iwan kan batch ketiga ya, atau gelombang ketiga. Iya, Pak. Apa yang Pak Iwan rasakan, manfaatnya, dan terus kemudian harapannya? Bagi saya, Pak, BRI Prosip ini cukup sangat membantu bagi jurnalis-jurnalis yang ingin meningkatkan pendidikannya, sehingga menambah kapasitas sebagai seorang jurnalis. Dan harapan saya ini bisa terus berkelanjutan gitu, Pak. Ucapan terima kasihnya dong Pak Iwan buat BRI. Terima kasih kepada BRI kami ucapkan, karena kalian kami bisa seperti sekarang ini. Selamat siang, nama saya Dwi Tupani Gunarwati, panggilannya Tupani, dari Media Indonesia. Saya masuk ke jurnalis, dapat beasiswa jurnalis BRI batch 1 itu tahun 2013. Saya kuliah di jurusan Cultural Studies di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Lulusnya tahun 2016. Tepat waktu Mbak? Itu saya sempat cuti 1 semester pas melahirkan, jadi saya 3 tahun lah total masa studinya. Bagaimana sih dulu perjuangannya sampai akhirnya lulus, dan mungkin tips and trick ya buat teman-teman yang batch 3 dan nanti batch 4 ya, untuk bisa optimal kerja sambil tesis kuliah. Yang jelas nggak mungkin optimal kerja. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau saya dulu tuh ingat pesan dari salah satu dosen saya gitu, bahwa sebanyak apapun yang kamu bacaan itu, kamu sama aja belum baca kalau kamu belum menulis gitu. Jadi sebenarnya mulailah menulis gitu. Mungkin mereka emang mulai menulis apa ya, tugas banyak kok, tapi ya mulai dikumpulkan tuh bahan-bahan, temanya apa. Lalu kalau yang bagi saya paling penting tuh landasan teori tuh siapa sih yang kita kutip nih sebagai landasan teori yang mendukung penelitian, itu penting banget. Terus juga aku nggak tahu sih kalau di kampus lain ya, kalau di tempatku tuh bisa kayak siapa yang kira-kira bisa jadi potensial jadi pembimbing gitu. Karena dengan kita tahu pembimbing kita tuh bisa minta
minta apa ya namanya, minta inilah pertimbangan atau minta dikasih tahu sebaiknya saya baca buku yang mana ya, saya teori saya gini udah tepat belum, dia kan lebih tahu, jadi kayak pasti dikasih tahu lah gimana gitu. Terus proses menulis juga harus didisiplinkan, bener tuh yang dibilang bahwa kalau kita tadi yang sharing bahwa gimana sih menemukan mood menulis ya, itu juga penting tuh, bahwa kita tuh kalau bisa disiplin diri lah, misalnya setiap hari nulis setengah jam, 1 jam, hingga akhirnya tuh setiap hari harus menulis, jadi terbentuk lah gitu ketika kita harus bikin ini kebiasaan itu penting gitu untuk S2, karena kita juga kerja kan, bagaimana kerja tetap jalan dan si menulis ini tetap jalan juga, itu sih. Jadi kalau kiat lulus sih sebenarnya benar-benar harus dari dirinya lah ya, membangun rutinitas, jangan ragu bertanya, terus banyak-banyaklah ya ini rajin, kalau sekarang mesti pakai publikasi, jadi kayak tugas-tugas tuh dibikin sekalian dikirim buat jurnal, jadi siapa tahu udah masuk jurnalnya, jadi tesisnya bisa langsung jalan. Itu sih pesan-pesannya. Mbak Vina terkait ini kan minta testimoninya untuk BR ini yang udah ngasih beasiswa kepada para jurnalis tadi Mbak Vina. Kalau saya kan di batch 1 ya, menerima jurnalis, maksudnya beasiswa kelompok pertama gitu ya. Di batch 1 tuh banyak yang lulus cepet, tapi banyak juga yang akhirnya nggak lulus gitu. Nah, semakin kesini sih saya melihat programnya ini memang semakin baik ya. Semakin baik tuh berarti seleksinya lebih baik, terus yang penerimanya juga makin banyak. Tuh kan sebenarnya berarti makin banyak nih yang dapat beasiswa gitu. Saya sih semoga nih program ini sustainable, maksudnya ada terus, karena banyak banget orang yang masih mau belajar gitu, dan kesempatan beasiswa S2 tuh berguna banget lah untuk bagi yang mau belajar, itu sih. Oh, luar biasa. Nah, selanjutnya boleh Pak Roma di tengah untuk mengambil posisi, Pak, di tengah. Iya, di tengah boleh. Oke, siap. Untuk foto bersama, ya silahkan. Ya, senyumnya jangan lupa ya, boleh senyum lebar. Happy banget. Oke, gaya bebas dong, gaya happy-nya sekali lagi boleh. Oke, terima kasih kepada para pemenang, boleh persilakan kembali duduk. Dan untuk Pak Roma boleh masih tetap di atas panggung. Nah, ini nih yang Halo Mas, saya Asnil Bambani dari Kontan. Dari Kontan ya. Sekarang dapat beasiswa ngambil fakultas apa, jurusan apa, di kampus mana? Saya dapat beasiswa di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Manajemen Lingkungan. Oke. Kemarin tesnya berat ya, batch 3 ini Mas? Batch 3 itu melewati berapa kali proses ya, kalau nggak salah 2 kali. Pertama berkas administrasi ya, uji kompetensi, terus juga kemudian karya-karya terkait dengan berita terkait dengan pemberitaan di BRI. Itu sih Mas. Testimoninya dong Mas terkait dengan program beasiswa jurnalis cerdas BRI ini. Pertama terima kasih untuk BRI, karena memang nggak banyak ya ada lembaga usaha yang kemudian secara konsisten, dan ini seperti yang dilakukan oleh BRI angkatan ketiga yang batch ketiga saat ini, dan itu merupakan, saya sangat mengapresiasi, karena memang pekerja media yaitu wartawan memang sangat bersinggungan dengan keilmuan, karena mereka memberikan pencerahan kepada publik, dan memang membutuhkan proses upgrading ya, apakah itu melalui secara formal, dan ini kebetulan studi formal gitu ya, maupun informal. Nah, studi formal yang dilakukan BRI ini saya sangat mengapresiasi, karena kesempatan bagi wartawan untuk sekolah lagi itu sangat-sangat langka, karena kita memang sehari-hari bekerja dengan kondisi bisnis media yang juga tidak mengembirakan. Ketika ada yang memberikan CSR berupa beasiswa ke media, itu manfaatnya bukan hanya kepada jurnalisnya, tapi pada publik secara keseluruhan.
karena pengetahuan itu akan disampaikan jurnalis kepada publik, termasuk kepada siapapun yang mendapatkan manfaat dari baca-baca hasil karya jurnalistik. Aku Saras Krisvianti, aku di Magister Komunikasi UI dari LKBN Antara. Terus apa ya? Batch 2 ya? Saya batch 2. Mbak, gue mau nanya apa tadi? Capek ya? Gini, bukan, gimana sih dulu ngatur antara kuliah sambil kerja, terus kemudian tesis juga, kan ribet banget dan akhirnya bisa sampai selesai. Alhamdulillah saya bisa kuliah lagi S2 karena dari dulu pengen banget kuliah S2 gitu ya. Dulu sempat tapi dapat beasiswa cuman ke luar negeri doang, tapi karena terbatas umur, karena yang namanya wartawan kerjanya banyak ya. Maksudnya waktunya sangat ini, jadi susah sekali untuk ngambil beasiswa lagi sampai S2 maksudnya karena udah umur gitu ya. Tapi alhamdulillah ada BRI nih. Saya bisa sekolah bisa S2, bisa sekolah, bisa kerja dan bisa juga ngurus keluarga gitu ya, karena saya juga seorang ibu yang anaknya 3 gitu. Dan alhamdulillah lulus gitu. Dan ketika S2 tuh ada banyak ilmu gitu. Ternyata ketika wartawan berkuliah lagi, ilmunya tuh banyak banyak informasi yang bisa dibuat macam-macam, sehingga jadi banyak kan tuh wartawan yang kuliah di tempat saya itu dikasih kesempatan lagi dari beasiswa ke luar negeri, beasiswa bikin buku, beasiswa macam-macam kayak gitu. Jadi kayak BRI itu sebagai jalur untuk berkembang ke tempat yang lainnya. Gitu aja sih Mas, itu sangat itu banget. Kalau saya sih alhamdulillah dari Universitas Indonesia sendiri ngasih banyak pelatihan karena saya wartawan. Saya dapat banyak pelatihan selain itu dapat bantuan buat bikin Scopus kayak gitu-gitu. Jadi saya jadi wartawan bukan hanya bukan bikin berita saja, tetapi bikin karya ilmiah yang bisa ya dipakai oleh penelitian berbagai negara gitu aja. Terima kasih Mbak Saras. Oke, Mas Ujang bisa ceritain dari media mana, batch berapa, terus kemudian ngambil jurusan apa kuliahnya? Saya Ujang Sunda, saya dari batch 1, kuliahnya di UIN Jakarta. Jurusannya pengkajian Islam, konsentrasi politik Islam. Tepat waktu ya Mas Ujang dulu ya? Saya kuliah masuk 2013 ya. 2013 lulus 2018. Jadi agak molor 3 tahun dari target. Jadi saya total 5 tahun. Mas Ujang gimana melihat program ini sih, program beasiswa jurnalistitas BRI ini kan udah dari batch 1 pertama, Mas Ujang sampai sekarang ada mau dibuka batch 4. Tanggapannya terhadap program ini? Menurut saya ini mewujudkan mimpi ya. Karena saya dulu ya kan setelah S1 gitu kan ada cita-cita untuk S2, tetapi kita kan nggak ada ya. Dari situ pertama sisi dana, yang kedua ya sisi dorongan. Tetapi dengan ada beasiswa ini saya bisa mewujudkan mimpi walaupun agak sedikit terlambat, walaupun banyak kendala, banyak hambatan, tapi akhirnya dengan bantuan dari BRI alhamdulillah saya bisa lulus S2. Saya rasa mungkin teman-teman yang lain pun ya hampir sama ya dengan kondisi saya, walaupun tidak 100% mungkin ya. Ya beasiswa ini ada yang membantu kami untuk lebih mengupgrade lagi ilmu, karena dengan berkuliah ya, orang itu kan kita sebagai wartawan itu biasanya kita hanya bergulat di dalam dunia liputan jarang sekali membaca buku. Nah dengan adanya kuliah kita itu seperti diwajibkan untuk membaca buku, dan itu sangat bermanfaat untuk kita. Oke, Mas Ujang akhirnya bisa berhasil menyelesaikan tesis walaupun tidak tepat waktu. Apa yang membuat Mas Ujang punya semangat, gua harus selesai, dan mungkin pesan lah buat teman-teman dari batch 3 yang sedang menempuh pendidikan? Pertama mungkin waktu saya agak lama itu karena kendala waktu itu ya, ada kendala di keluarga. Yang kedua ada kendala di ini ya. Waktu itu kan saya penyusunan tesis di kantor. Saya nggak di rumah, nyusun tesis di kantor agak lebih enak. Tapi karena waktu itu ada fenomena begal. Nah biasanya kan saya habis deadline itu nyusun tesis nih. Tapi begitu ada fenomena begal, jadi saya nggak bisa nyusun tesis. Jadi malam habis pulang kerja buru-buru pulang. Akhirnya terbengkalai itu sampai 2 tahun. Tetapi akhirnya saya berpikir kalau saya nggak lulus, saya akan susah lagi untuk kuliah dan saya akan susah lagi untuk mendapatkan beasiswa. Maka mau tidak mau ini harus diselesaikan. Walaupun akhirnya di 2 tahun setelah itu saya harus mengeluarkan kocek sendiri. Tapi kalau tidak ya saya tidak akan lulus gitu. Itu dorongan kuat dan juga dorongan dari istri. Ayo cepat lulus ya. Siapa tahu kalau udah lulus bisa S3. Wah.
Apa pesannya untuk teman-teman batch yang ketiga? Untuk teman-teman yang batch ketiga ya mungkin dalam menjalani kuliah kita akan banyak menemui kendala. Mungkin di awal-awal, apalagi di awal-awal itu akan banyak sekali tugas, akan berbenturan dengan pekerjaan, akan berbenturan dengan apa yang harus kita lakukan untuk keluarga. Tetapi itu sementara kok. Kalau kita sudah menjalani 1 semester lebih, insya Allah itu kita akan bisa menjalaninya sampai akhir dengan baik. Gitu. Sabar aja dulu, jangan nyerah. Saya Yakob Nauli dari suarakarya.id. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Sorong, mengambil jurusan distingsi kepemimpinan transformatif. Jadi kalau jurusannya kan jurusan baru di IAIN. Jadi ini kita belajar tentang ilmu kepemimpinan dari waktu ke waktu, kemudian dari termasuk generasi ke generasi, lalu dari dari berbagai jenis agama di Indonesia, terus perkembangan politik kepemimpinan dunia. Nah, itu distingsi kepemimpinan transformatif di IAIN Sorong. Adapun kenapa saya harus dapat beasiswa di sini? Nah, itu saya mengikuti tes untuk beasiswa tahun 2021. Jadi kita dari 972 orang yang lulus tes waktu itu 36 orang. Nah, itulah yang sekarang kami lagi mengikuti kuliah di dari beasiswa BRI. Ya. Tanggapannya apa terhadap program beasiswa jurnalis cerdas BRI ini, Pak Yakob? Tanggapan saya luar biasa, Pak. Karena selama ini menurut pengalaman saya kan sudah cukup lama berkiprah di dunia jurnalistik ya. Belum ada satupun BUMN di Indonesia ini yang memperhatikan wartawan khususnya seperti yang diadakan oleh BRI. Bayangkan loh, 3 angkatan ini biaya yang cukup besar. Dia memakan tenaga pikiran dari orang BRI itu bagaimana supaya bangsa Indonesia ini khususnya wartawan ini bisa produktif di bidangnya tapi berkualitas. Jadi bukan produktif saja tetapi juga berkualitas. Nah, ini kita harapkan bahwa program seperti ini berlanjut ke depan untuk apa? Untuk bagaimana kita memanusiakan wartawan kita yang ada selama ini di bidang wartawan hoax dan lain begitu. Begitu, Pak. Dan untuk juara ketiga dengan judul artikel BRI bisa menjadi game changer ekonomi desa oleh Bapak Suwarmin dari Solo Pos. Untuk juara kedua dengan judul artikel Metamorfosis Warung Kelontong Jakarta Taman Menjadi Berkat Ekosistem Digital BRI oleh Bapak Zen Teguh dari sindonews.com. Dan untuk juara pertama dengan judul artikel Adu Filosofi Transnasional Era dalam Cara BRI Melawan Serangan Kejahatan Cyber oleh Bapak Maruf Elhumi dari sportstars.id. Nah, kepada para pemenang boleh langsung menuju ke panggung. Mungkin untuk posisi yang pertama terlebih dahulu ya, kita persilakan. Selanjutnya bisa dilanjut. Luar biasa senyumnya. Happy ya. Nah, selanjutnya penyerahan hadiah untuk masing-masing pemenang. Untuk juara kedua dengan total Rp7.500.000. Luar biasa. Dan yang pertama mendapatkan Rp10 juta. Oke. Untuk itu selanjutnya kami undang Ibu Natali dan Bapak Sudrajat untuk ikut berdiri di depan karena kita akan foto. Iya. Tolong senyum-senyum yang lebar ya.
Oke. Pengen kan maju ke depan? Oke, silakan ambil posisi untuk para pemenang. Dari Suara Karya. Kemudian yang selanjutnya Ibu Sri Darni dari RRI Padang. Langsung kepada para pemenang. Ini akan disematkan selendang ya. Ini ala-ala pemilihan duta-duta jurnalis. Oke. Silakan rekan-rekan semuanya. Dan sebagai informasi nanti untuk para pemenang masing-masing akan menerima uang sebesar Rp500.000 dan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Oh ya, heboh banget, dan pastinya sangat happy karena ini tuh event pertama kali ya. Biasanya kan batch 1, kalau batch 3 atau yang teman-teman di Jakarta itu kan udah sering ya kumpul bareng, ngopi bareng. Nah ini kan dari ujung Sumatera sampai ke Papua, sampai yang Kaltara pun ada. Wah luar biasa banget, nggak nyangka, di luar ekspektasi kalau acaranya bakal berjalan seperti sekarang. Yang dari penjuru-penjuru, ujung-ujung pun bisa datang, luar biasa senang. Santai aja, ya, ini nggak formal. Pak Roma, kenapa sih BRI masih terus continue, apa ya boleh dibilang ini membantu wartawan ya untuk mewujudkan mimpinya, melanjutkan pendidikan? Oh ya, jadi visinya BRI itu kan tidak hanya terbatas pada economic value. Meskipun kami adalah perusahaan terbuka, economic value memang menjadi tujuan utama. Tetapi bagaimana kami membangun social value bagi masyarakat, itu juga menjadi hal yang penting. Kami nggak ingin bahwa kami yang adalah bagian dari masyarakat hanya berjalan begitu saja tanpa memberikan makna bagi Indonesia. Makanya tagline ini menjadi penting tahun lalu dan ini kami sangat gaungkan. Karena apa yang kami lakukan selama ini memang mencerminkan kata dari memberi makna Indonesia. Demikian juga apa yang kami sudah lakukan kepada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan ini adalah yang menggaungkan prestasi-prestasi BRI selama ini. Tanpa mereka, kami nggak akan mungkin mampu untuk mensosialisasikan apa yang kami lakukan. Ya sebenarnya selama ini adalah dari rakyat untuk rakyat. Itu kira-kira Mas. Ngelihat nih pertemuan teman-teman dari batch 1 sampai batch 3 akhirnya dikumpulin lagi dari seluruh Indonesia. Ngelihatnya gimana Pak? Seneng nggak ngelihat? Oh ya, ini merupakan momen pertama kita mengumpulkan para alumni beasiswa dari batch 1, batch 2, dan batch 3 ya. Dan saya terus terang merinding dengan hal ini. Karena ini saya mencoba untuk membangun suatu paguyuban yang sebenarnya itu bagian dari community development dengan para teman-teman wartawan. Bukan hanya kami membangun hubungan dengan para pemret, tapi bagaimana kami memupuk hubungan itu sejak awal, sejak mereka meniti karir dari jurnalis naik, disitulah kami memupuk hubungan. Karena tanpa mereka, BRI nggak akan dikenal dari ujung Aceh sampai ujung Merauke. Itu dia.